생활 다 비슷하지 않을까 싶긴 한데. 왜? 대답 안 해? Annyeonghaseyo pemirsa Women's Talk. Nah sekarang saya kalau nonton drama Korea nih jauh lebih paham dan juga nanti bentar lagi kalau fan meeting saya jauh lebih percaya diri. Semuanya karena saya selalu belajar dalam genggaman. Tetap simak Women's Talk. Hai Mbak Cecil, apa kabar? I'm good, how about you? Thank you. I'm great. Halo. Jadi kan aku tuh lagi ini Mbak lagi nuntasin drakor favorit aku Wow. yang itu loh yang Kim So Hyun itu. Oke. Iya, cuman kan bentar lagi dia mau fan meeting ya Mbak. Kalau fan meeting kan nanti kita salam-salaman gitu ya. Yang aku tahu kan cuman sarangi dan juga cincah gitu kan ya. Aku kira-kira nih bisa nggak nih Mbak upgrade vocabularies lain dan mau memperdalam bahasa Korea aku di cakap, ada nggak sih Mbak? Boleh banget, kamu bisa menggunakan kata 반갑습니다. Senang gitu. berkenalan denganmu. Oke. Kita belajar bareng kali ya Mbak? Sure, Kita sure. ngobrol-ngobrol dulu Let's ya go. dalam. Oke. Sektor pendidikan di Indonesia masih menyisakan segudang pekerjaan rumah. Selain bermasalah dalam hal kualitas, sejumlah tantangan dalam sektor pendidikan Indonesia meliputi kompetensi pengajar, fasilitas dan infrastruktur pendukung, keterlibatan industri, serta biaya yang mahal. Oleh karena itu, upaya menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan di sektor pendidikan tentunya membutuhkan keterlibatan banyak pihak seperti lembaga pendidikan dan industri. Berbagai tantangan itulah yang coba dipecahkan oleh kehadiran startup pendidikan atau EdTech, salah satunya adalah Cakap. Cakap telah menjadi startup EdTech yang aktif memberikan kontribusi sosial dalam bidang pendidikan, di mana Cakap turut membantu pemerataan akses pendidikan dengan menyediakan akses pendidikan bahasa asing dan vokasional untuk ribuan peserta didik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T sejak tahun 2019. Lantas, bagaimanakah strategi Cakap dalam mendukung perkembangan sektor pendidikan di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan Chief Operating Officer Cakap, Cecilia Ong, hanya di Women's Talk. Dan pemirsa Women's Talk, saat ini saya sudah berada bersama dengan Chief Operating Officer dari Cakap, Mbak Cecilia Ong. Terima kasih Mbak sudah bergabung dengan Women's Talk. Thank you, sama-sama Mbak Ca. Thank you, menarik sekali ya kita dengar bagaimana Cakap ini sudah berkembang dari tahun ke tahun membuat edukasi anak bangsa ini semakin upgraded begitu ya, menguasai berbagai macam bahasa dan juga skill-skill yang dibutuhkan untuk berkembang di dunia karir begitu ya. Mbak Cecil, sebetulnya Cakap ini apa sih Mbak? Dikenal sebagai sebutannya itu EdTech ya Mbak ya. Seberapa familiar nih anak-anak bangsa ataupun masyarakat Indonesia dengan EdTech? Dan Cakap sendiri EdTech yang seperti apa? Oke, thank you Mbak Ocha. Jadi Cakap ini memang kita awal berdirinya itu tahun 2019. So the first founded itu di school line ya kita bilang ya. Kemudian 2019 kita rebranded to Cakap dan we launch our first bisa dibilang platform in apps sendiri, mobile apps. Dan kemudian kita awalnya itu memang kita membangunnya dari providing bahasa, languages. And afterwards, ketika kita ngelihat mulai shifting, ada skills, kebutuhan di upskilling, and then we launch vocational as well in upskilling. Oke, jadi dari bahasa, terus sekarang udah upgraded ke berbagai macam skill set gitu ya. True. Kita sebutnya pelatihan, training, atau apa nih Mbak? Sama aja sih, bisa pelatihan, Sama aja. bisa training. Oke. Nah ini si Cakap ini tuh sebetulnya secara sistem pembelajaran, kita taunya kan online gitu ya Mbak. Tapi saat ini sendiri saya sedang berada di office-nya Cakap gitu. Sebenarnya sistem pembelajarannya seperti apa nih Mbak? Baik, di awal-awal ketika kita mendirikan Cakap, memang sistem pembelajarannya itu secara online. Dan kemudian seiring dengan endemik ya kita bilang ya, situasi endemik, kita melihat kebutuhan pasar itu sudah mulai berubah nih pola trennya. Jadi nggak hanya dari sisi online, tetapi juga ada masuk ke offline ataupun hybrid. Jadi sebuah peleburan sistem pendidikan yang kita lihat fenomena itu, makanya Cakap menyesuaikan dengan kebutuhan pasar gitu ya. Kita juga launching beberapa, termasuk Cakap Kids Academy. Jadi kita udah punya beberapa cabang juga di daerah Tangerang dan juga daerah Jakarta Barat. Jadi kedepannya balik lagi sih ke penyesuaian situasi pasar dan kebutuhan pasar sendiri. Hai sih, menarik ya. Berarti untuk sistem pembelajaran sendiri mungkin sekitar Jabodebek gitu ya. Ada kelas-kelas yang bisa dihadiri secara langsung, tetapi untuk yang ada di luar pulau, bahkan mungkin di luar negeri juga ya bisa join.
by online gitu ya Mbak ya? Benar. Nah untuk Cakap ini sendiri sebagai sebuah edutech begitu ya, hadir pertama kali itu sebetulnya melihat apakah ada kekosongan tertentu gitu ya di industri pendidikan di tanah air sehingga Cakap hadir dengan diferensiasi yang seperti apa Mbak? Balik lagi mungkin cerita founders kita ya, ketika founding Cakap ini memang kita ngelihat yang sudah ada di negara-negara maju, contoh seperti US ataupun China, Tiongkok gitu ya, ada pembelajaran online yang dilakukan tadi face to face dengan pengajarnya, dan waktu itu ketika didirikan Cakap, memang salah satunya adalah connecting anak-anak bangsa kita untuk bisa belajar dengan para foreignernya yang ada di lokal. Jadi kalau misalkan kita bilang untuk kuliah ke luar negeri, mungkin nggak semua orang punya privilege itu. Nah, kita waktu itu adalah misinya menyediakan akses berkualitas, bisa dari manapun dan dari kapan saja, dan terkonek ke sana mendapatkan sertifikasi dari luar dengan harga yang sangat ekonomis. Wow, cool ya. Jadi si Cakap ini membuat edukasi ini lebih accessible untuk banyak kalangan begitu ya, dan tentunya lebih dekat juga karena mudah dijangkau itu tadi ya melalui aplikasi. Nah ini menarik nih ngomong-ngomong soal aplikasi, mungkin sistem pembelajaran secara online ini kan mulai marak mau nggak mau nih akhirnya waktu pandemi melanda begitu ya. Tapi sebenarnya si Cakap sendiri kan muncul sebelum pandemi sebenarnya Mbak. Nah, ini secara performa atau kinerja ataupun baik dari antusiasme masyarakat, apa sih bedanya nih ketika sebelum pandemi dan sekarang begitu ya? Apakah sekarang mereka jatuhnya jadi sudah terbiasa dengan sistem pembelajaran yang hybrid, Mbak Cecil? Exactly. Jadi memang awal-awal banget ketika kita nge-launch Cakap bisa dibilang mobile data itu waktu itu masih mahal banget, kita bisa bilang ya. 1 gig waktu itu bisa berapa ribu dan lain sebagainya, dan kemudian ketika masuklah situasi pandemik, sebenarnya kita juga nggak estimate ya kalau bisa secepat itu adaptasinya gitu. Kita masih prediction, it will expand mungkin another 2 to 3 years gitu ya afterwards. But ternyata saat pandemik itu semuanya ibaratnya seperti dipaksakan untuk dikondisikan mempelajari sesuatu secara online. That's why it's really a hiccup mungkin ya buat tech company juga. I think most of the tech company got that growth during pandemic. Kemudian ya kita bisa bilang pola endemiknya lagi itu berubah lagi secara trennya. I see. Dari segi kualitas pendidikan Indonesia sendiri gitu ya Mbak Cecil. Kalau Mbak Cecil lihat sebetulnya Indonesia ini seberapa banyak sih industri pendidikan ini sudah mengeluarkan inovasi gitu ya seperti yang Cakap lakukan gitu, dan hal-hal apa yang belum ada tapi Cakap punya nih dari kalau kita bandingkan dengan edtech lainnya gitu Mbak? Mungkin kalau secara pukul rata kita ngelihat in industrial Indonesia sendiri kan memang pasar marketnya besar sekali, satu bonus demografi, dan yang kedua setiap tahun untuk menuju tahun 2040-2045 kita butuh 100 juta lebih skilled workers. Jadi skilled workers di sini bisa diartikan bukan hanya dari sisi akademik, tapi dari sisi praktisi. Gimana bisa relevan apa yang menjadi seorang graduate, apa yang dimiliki skillsnya dengan yang dibutuhkan di industri gitu kan. Kadang memang ada gapnya kita lihat. Nah, jadi dari sana we found out ternyata filling up that gap dengan adanya upskilling, dan kemudian karena kalau kita bilang manage teacher, it's common, manage language teachers dan lain sebagainya. Tapi kalau manage trainers, apalagi di Cakap sendiri kita punya 12 studies. 12 studies itu ibarat seperti prodi di universitas sendiri. Jadi ada prodi hospitality, ada prodi business management. So dan manage the trainers bisa dibayangkan dari multiple background, sekian banyak orang dengan sertifikasi yang berbeda-beda. Dalam 12 studies tersebut itu bisa dibilang one of the challenging dan juga mungkin uniqueness of Cakap ya untuk saat ini bisa saya bilang. Menarik. Dan kalau tadi Mbak Cecil sempat mention bahwa pengajar di Cakap ini kan sangat beragam gitu ya, mulai dari lokal sampai yang native juga gitu ya. Nah ini untuk mendapatkan begitu banyak pengajar yang bisa kita bilang cukup specialized gitu ya di bidangnya masing-masing.
seperti apa Mbak Cecil gitu, dan bagaimana menentukan ataupun meyakinkan banyak masyarakat begitu ya bahwa capabilities dari para pengajar di sini itu gak kalah saing tentunya dengan berbagai lembaga bimbingan konvensional yang kita kenal biasanya gitu Pak. Basically kalau kita obrolin mengenai tadi management, teacher management ya, ataupun trainer management, kita basically dari Cakap sendiri kita punya edukasi divisi. Jadi dalam divisi education itu kita punya number of academicians yang bisa dibilang cukup kompeten untuk metode kurikulum, course, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah kita punya teacher management system sendiri. Di mana teacher management system sendiri kita punya grading rubrik yang kita desain secara khusus untuk masing-masing kualifikasinya, dimulai dari tadi segi kualifikasi kompetensinya, sertifikasinya, sampai yang terakhir adalah productivity-nya ketika joining ke Cakap. So then we have our own grading system, dan kita juga ngefilter, kita bisa bilang ngefilter our own teachers and trainers. Kita juga punya Cakap Teacher Academy. So then Teacher Academy ini adalah bagaimana teacher-teacher tadi mengupgrade themselves. Jadi apakah satu mereka belum pernah mengajar, they can join the Teacher Academy supaya bisa jadi teacher gitu kan, ataupun memahami kualifikasi seorang teacher. Atau yang kedua, existing teacher dengan background yang sudah experience, but then they want to upgrade themselves gitu kan, in digital dan lain sebagainya. So butuh beberapa manajemen sistem untuk menopang itu sih. Cool, berarti dari segi akses ini mudah banget untuk dijangkau begitu ya, dari segi affordability-nya juga oke, terus kemudian juga pengajar tadi kompetensinya udah trusted banget begitu ya. Kita mau mendalami ini sebenarnya Cakap ini punya model bisnis seperti apa dan apa-apa saja pengajaran yang Cakap punya begitu ya. Kalau tadi ada 5 bahasa katanya, dan ada 12 skills yang bisa kita dapat di Cakap gitu ya. Apa aja pemirsa? Jangan kemana-mana, kita akan kembali berbincang tetap di Women's Talk. Dan pemirsa Women's Talk, kita kembali berbincang bersama dengan Mbak Cecilia Ong selaku Chief Operating Officer dari Cakap. Mbak Cecil tadi sempat mention ada 5 bahasa yang Cakap punya begitu, dan juga ada 12 skill set gitu ya, atau upskilling yang bisa diberikan kepada masyarakat. Itu sebenarnya apa aja sih Mbak, dan sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri sampai saat ini apa yang paling dibutuhkan, keilmuan apa saja gitu? Baik, dari Cakap sendiri kita punya 5 bahasa memang, diantaranya termasuk bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, dan juga last but not least Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri, most of the studies ya mungkin ya yang paling berminat itu ada memang di expat, kalangan expat yang ada di Indonesia. Kemudian mereka butuh, let's say extra, karena kan kalau dari sisi regulasi kita bilang they need to pass kita dengan kualifikasi tadi. Dan yang terkait dengan 12 studies, topnya di beberapa tahun ini ya kita lihat trennya itu ada di sisi business management, digital, tourism and hospitality juga ada di sana. Nah, semacam sertifikasi atau pelatihan itu sebenarnya kenapa sih sebegitunya dibutuhkan begitu? Apa perbedaannya gitu ya mengambil sertifikasi dengan degree yang kita ambil begitu ya, pelajaran yang kita ambil selama kita kuliah mungkin gitu atau sekolah begitu. Kenapa kita tuh sebenarnya masih membutuhkan pelatihan tertentu gitu, Mbak? Sebenarnya balik lagi, karena kebutuhan di dunia kerja sendiri, we need to have to stay relevant gitu ya. We need to stay relevant dengan skills yang dibutuhkan. Jadi memang itu sebagai kita bilang complementary. Jadi complementary agar ketika kita masuk ke dunia kerja, mungkin kita kalau dibagi dari profil ya, profil student kita, satu mungkin ada fresh graduate yang pengen jump into an industry tapi sempat bingung gitu, apa yang pengen diikutin gitu ya. Jadi kemudian mereka ngikutin beberapa pelatihan untuk mengetahui feel and vibes-nya. Ada juga yang memang skill set gap kita bilang. Jadi misalkan kalau udah graduate dan kemudian mau masuk ke industri tersebut, ada kualifikasi yang memang nggak memenuhi. Dan yang kedua, kita bisa bilang yang sudah punya career tapi in another end
mereka butuh career switching. Yes. Mereka ingin melakukan career switch, kemudian di sanalah sertifikasi itu ngebantu. Tapi balik lagi membutuhkan pelatihan, training, sertifikasi itu adalah bagaimana mereka bisa get a better career. Yep. Dan balik lagi itu akan impact ke ekonomi mereka. Betul, dan hari-hari ini sudah nggak ada yang nggak mungkin begitu ya. Belajar itu begitu mudah sekali diakses begitu ya. Tapi boleh kali Mbak di spill dikit nih terkait dengan Cakap nih yang katanya untuk akses pembelajaran di Cakap nih dibilang cukup affordable gitu. Seberapa affordable sih dan masyarakat dari berbagai kalangan yang mungkin tertarik gitu untuk mengakses Cakap, mungkin bisa di spill nih benefit dan promonya gitu. Dari Cakap sendiri kita memang kelasnya cukup bervariasi. Tadi selain bahasa, kemudian dari sisi upskilling juga, kemudian kita terbagi jadi 2 segmen. Yang pertama adalah segmen kids di usia 4 sampai 12 tahun gitu ya. Kita ada namanya Cakap Kids Academy. Yes. Kemudian yang kedua adalah productivity age. Jadi usia 17 tahun ke atas. Dan kedua ini kita bisa bilang dari sisi affordability-nya dari kelas yang private, kemudian kelas yang satu kelas itu berdua bertiga, sampai ke grup kelas yang 10 bahkan. Iya, jadi affordability-nya berbalik lagi ke kebutuhan masing-masing, tapi bisa dibilang cukup affordable dan very economical buat teman-teman. Kalau gitu dari pendanaan yang sudah diraih begitu ya, ada target-target ekspansi atau bagaimana nih Cakap akan berinovasi ke depannya nih Mbak? Dari Cakap sendiri memang basically kita fokusnya akan berekspansi. Di tahun ini kan kita sub business unitnya di Cakap Kids Academy dan juga Cakap Standardized Test. Yes. Dari 2 unit ini kita merambah memang ke lebih dari 11.000 student yang ikut standardized test. Jadi misalkan yang ikut tes ini akan equivalent kita bilang prediksinya seperti TOEFL ataupun IELTS. Yes, so then mereka bisa buat lamar gitu ya. Lamar ke either company yang akan mereka masuk atau mereka masukkan lamaran. Dan yang kedua, dari sisi fokus ekspansi, memang kita akan fokus untuk berekspansi ke Jabodetabek area, termasuk juga dengan beberapa subunit baru, tentunya termasuk Cakap Link and Match atau kita sebutnya sebagai Cakap Career Hub. Cakap Career Hub, seperti apa sih Mbak? Bagaimana mengkoneksi student-student ataupun stakeholders yang sudah ngambil kursus dari Cakap agar bisa tadi mendapatkan pekerjaan. Kira-kira seperti itu. Jadi ya balik lagi ya, ujung-ujungnya stakeholders kita mengambil skills training ya pastinya untuk karir ya. Betul. Yes. Didukung dengan ekosistem yang very supportive begitu ya. Cakap berkembang dari tahun ke tahun dan sangat optimis begitu ya, di 10 tahun, 20 tahun mendatang akan menjadi lebih besar lagi dengan antusiasme masyarakat yang lebih besar lagi juga tentunya. Tapi pemirsa, kita akan explore juga lebih dalam nih dari Mbak Cecilia Ong selaku Chief Operating Officer yang merupakan sosok wanita ya Mbak Cecil ya. Kita pengen tahu nih sebenarnya leadership Mbak Cecil sebagai seorang wanita di Cakap ini sendiri seperti apa. Kita akan ulas selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Dan pemirsa Women's Talk, kita masih berbincang bersama dengan Chief Operating Officer dari Cakap, Mbak Cecilia Ong. Sebuah fakta menarik nih pemirsa, Mbak Cecilia Ong ini di usianya yang sangat muda begitu ya, mencapai achievement ini ya Mbak, masuk Forbes 30 under 30 ya. So congratulations. Thank you. Gimana nih Mbak Cecil? Sebetulnya Mbak Cecil nih kalau aku research dikit, sebetulnya backgroundnya itu memang ngambil studinya di international business ya, tapi kemudian sempat berkarir di journalism sampai akhirnya bisa menjadi seorang leader di Cakap begitu. Perjalanan seperti apa Mbak Cecil? Mungkin one of the thing kalau ngelihat dari career ya, back then sebagai seorang lulusan dari international business dan kemudian bisa terima in industry journalism ataupun media, itu sebenarnya one of the thing ada kesamaannya dengan Cakap, yaitu punya basic and bahasa. Jadi sebenarnya ketolong karena itu. Jadi ketolong karena punya bahasa tadi, kemudian masuk ke media industry. Awal-awal saya pikir tuh sebuah mungkin kita bilang lucky, ada faktor of keberuntungan. Ternyata ketika bertemu dengan founders dari Cakap dan beberapa teman-teman lain, we found the same similarity. Jadi
oh ternyata bahasa itu sebegitu pentingnya Yes. di lingkungan kerja, di work field industry. Makanya akhirnya banyak juga ternyata ketemu teman-teman yang mendapatkan pekerjaan sama nih case-nya kayak aku nih. Jadi mereka punya basic bahasa, walaupun masyarakat mungkin menganggap ini hal yang sangat fundamental, sangat basic sekali. Tapi itu benar-benar terjadi di lapangan, itu menolong a lot of people to get a job. Jadi ketika awal-awal banget kita mulai cakap dari bahasa Mandarin, kemudian berlanjut ke bahasa Inggris dan lain sebagainya. Salah satu visi misi kita adalah semua kita berharap apa yang terjadi di diri kita itu bisa ngeduplicate ke semua teman-teman di tanah air. So then they can get a job easier to get employed. Nah, in terms of leadership gitu ya, Mbak Cecil, sebetulnya di Cakap ini kalau Mbak Cecil lihat seberapa banyak sih keterlibatan perempuan di leadership begitu, dan sebagai seorang leader, COO sendiri begitu, apakah ada challenge tertentu menjadi seorang wanita tapi menjadi seorang leader juga, atau justru sebaliknya malah lebih lebih banyak didukung juga gitu, Mbak? As a women leader tadi balik lagi bagaimana sebenarnya kita menyeimbangkan dan membangun support system yang bisa mendukung seorang women untuk terus ada di career. Ya bisa dibilang kira-kira ada di dua itu ya kita bilang kalau dilema. Jadi kalau di dunia kerja as a women leader, one of the thing memang harus double effort. Double effortnya kenapa? Mungkin tidurnya kurang gitu ya dan lain sebagainya. Tapi double effort untuk membuktikan bahwa you are at that position bukan karena tadi, tapi bukan karena gender, gitu ya. lux, tadi ada male female, tapi karena kompetensi kamu benar-benar menopang kamu ada di sana. Jadi how do you prove that competency you can get that? Jadi a lot of things yang ada dan jadi choices of women. Betul. Very inspiring. Nah, Mbak Cecil sendiri ini kan merupakan seorang ibu gitu ya, punya anak perempuan. Dan bagaimana sih Mbak Cecil melihat hadirnya keluarga di tengah-tengah karirnya Mbak Cecil? Apakah sebagai supporting factor, dan bagaimana Mbak Cecil bisa manage waktu, bisa balance gitu, dan tetap bisa meraih banyak achievements dalam karir gitu? Kalau saya bilang mungkin bukan balance anymore, kita bilang harmoni. Jadi bagaimana mengkombinasi kedua itu. Betul. So I'm blessed, I'm coming from that family as well. My dad and mom very supporting each other gitu kan. Even my mom supporting my dad's business, managing his finance condition, finance of the company. Jadi dari sana I try in terms of ketika masuk ke culture itu bagaimana ya caranya we can take a role, tapi that role itu let's say dari awal mungkin nge-support dulu nih, nge-support. But then at the meantime, at the same time kita juga nge-prove our competency. Any tips or quotes dari Mbak Cecil? Bagaimana Mbak Cecil sudah menjadi seorang perempuan yang hebat begitu ya, menjadi berhasil di dunia karir dan juga mencapai harmoni dalam keluarga begitu ya. Bisa share mungkin ke teman-teman kira-kira sebagai seorang wanita nih ada quotes tertentu? Mungkin saya nggak bilang sukses ya, karena menurut aku jaraknya ke sukses masih jauh banget. One of the thing setiap every milestone yang kita jalankan sebenarnya itu satu kesuksesan kecil gitu loh. Jadi kita nggak bilang mengenai it's a huge success yang harus financial independent dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita nge-value every little things that we do. It's better to do right ketimbang do big. Jadi do it right at every single milestone dan never let yourself regret. Jadi kalau aku dalam sehari-hari apapun decision yang aku putusin hari ini, I have to make sure aku nggak akan regret dalam waktu nantinya gitu. So pasti kan ada pros and cons ketika making every decision A or B. So selalu ada cost benefit, selalu ada sacrifice dan yang kamu dapat gitu kan. So then my decision made adalah aku bertanya pada diri sendiri. Apakah aku akan regret, aku akan menyesal apa enggak dengan membuat keputusan itu. So then itu yang jadi mungkin pedoman aku ya selama in the career. Wow, it's better to do right than to do big. Wow, very inspiring. Terima kasih banyak Mbak Cecilia Ong.
sebuah insight yang sangat menarik begitu ya, bagaimana menjadi wanita yang inspiratif bisa menyeimbangkan bagaimana berhasil di dunia karir tadi ya, menjadi seorang chief operating officer di Cakap, tetapi juga mencapai harmoni dalam keluarga, dan tentunya bagaimana Mbak Cecil terlibat sebagai sosok perempuan inspiratif yang nantinya akan terus mengembangkan Cakap begitu ya, mengisi kemajuan dan terus mengembangkan industri pendidikan di tanah air. Terima kasih Mbak Cecilia Ong, dan terima kasih juga pemirsa Women's Talk. Semoga perbincangan hari ini menjadi kisah inspiratif tersendiri untuk pemirsa Women's Talk, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk saksikan terus Women's Talk hanya di IDX Channel. Saya Rosalyn Chiu, terima kasih, sampai jumpa.